Tenanglah, rapatnya juga mundur. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, wabarakatuh, Ibu. Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ada ngantuk, Bu, siang-siang. Oh, siang-siang ngantuk ya. Yes, nggak apa-apa. Nanti saya beri ice breaking biar bisa ketawa semuanya gitu ya. Pak Aziz, bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Ririn? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Bu Juna? Alhamdulillah sehat. Masakannya masih enak, Bu Juna? Kan Chef Iya. Juna. Kan Chef Juna maksudnya. Ya, sudah hadir semuanya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kami persilahkan kepada yang bertugas hari ini, Pak Aziz ya, untuk memimpin doa. Silakan Pak Aziz. Baik, terima kasih Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan pelatihan ini, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Yula untuk melanjutkan. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kita hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kita semakin dikuatkan, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang materinya adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, saya screen share dulu, izin screen share dulu ya tentang bentar, ternyata ada ya. Ya, ini Bapak Ibu sudah muncul di layar? Ya, hari ini kita akan belajar tentang alur tujuan pembelajaran. Mungkin kita refleksi dulu pembelajaran kemarin tentang capaian pembelajaran. Masih ingat apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah, itu ranahnya siapa kalau capaian pembelajaran berdasarkan pembagian kewenangan kemarin? Pemerintah, Ibu. Iya, pemerintah, betul. Capaian pembelajaran itu adalah kewenangan dari pemerintah. Kemudian untuk alur dan tujuan itu ranahnya siapa? Ranahnya sekolah. Satuan pendidikan. Ya, ranahnya satuan pendidikan. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu, capaian pembelajaran itu adalah saya lupa sampai apa. Ya, capaian pembelajaran itu adalah ranahnya kita, kemudian untuk alur dan tujuan pembelajaran kita sebagai guru di satuan pendidikan itu yang akan melaksanakan atau menyusunnya. Baiklah, selanjutnya ini adalah konsep alur tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa tadi? Adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Ingat bahwa di SMK nanti kita ada di kelas 10, kelas 11, 12. Ada dua fase ya. Ada dua fase, yaitu fase E dan fase F. Kebetulan fase E hanya ditempuh di 1 tahun, yaitu di kelas 10, sedangkan fase F nanti akan ditempuh selama 2 tahun, ya di kelas 11 dan kelas 12. Nah, sedangkan alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran. Bapak Ibu, nah kita akan belajar tentang bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran itu. Oh ya, mohon maaf lupa tadi belum ice breaking ya? Iya, belum ice breaking. Ya, sebentar. Siang-siang ngantuk, Bu. Ngantuk ya, biar sebentar. Semangat ya, biar semangat. Ini kalau menghilangkan screen share-nya gimana? Ice breaking-nya di tengah-tengah aja, Bu, nanti, Bu. Oh, begitu ya. Oke. Kita lanjutkan kalau begitu ya.
Ya. Oh, sudah selesai materinya, itu aja, yaitu tentang ini adalah contohnya aja. Ini adalah contoh alur tujuan pembelajaran. Ini sudah dikerjakan kan kemarin oleh Bapak Ibu. Contoh alur tujuan pembelajaran. Yang pertama misalnya siswa mampu mengkategorikan. Nah, mampu itu adalah kompetensinya ya. Bisa ya, kompetensi. Kemudian kontennya adalah mengkategorikan, itu ada kontennya ya. Suatu mengkategorikan itu adalah kompetensinya yang ingin dicapai. Suatu pola bilangan dalam barisan aritmatika dan barisan geometri itu adalah konten. Kemudian nanti ada ditambah lagi yang satu yaitu variasi. Ya, nanti ditambah lagi satu variasi di belakangnya yang menunjukkan keterampilan berpikir apa yang ingin ditampilkan pada peserta didik, seperti itu. Yaitu contohnya. Demikian pemaparan materi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu ya. Saya mau nanya, Ibu. Oh iya, silakan. Iya, belum saya buka. Kalau misalkan di fase, kalau sekarang kan ini fase 10 ya Bu ya? Iya, fase E. Ya, fase E. Nah, kalau misalkan alur pembelajarannya tidak tercapai di fase E, sedangkan si anak tersebut sudah masuk ke fase yang F, itu bagaimana Ibu? Apakah mengulang atau langsung ke kelas 2-nya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Ririn? Bu Juna mungkin? Kalau menurut Bu Juna bagaimana? Menurut saya kan kita anak tersebut sudah menyelesaikan di fase E, tapi ada beberapa, mungkin tidak seluruh ya, tidak seluruh alur tujuan pembelajaran gitu yang ya. belum yang kompeten. Jadi kita masih bisa memberikan semacam remedial, bisa dengan tugas, tapi anak tersebut tetap di fase naik ke fase F. Mungkin menurut pendapat saya seperti itu. Pak Ajis mungkin Pak Ajis bisa menambahkan? Menambahkan sedikit ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya anak tetap naik di kelas berikutnya untuk melaksanakan kegiatan fase E. Hanya nanti yang fase E ketika tujuan pembelajaran tidak tercapai berarti disediakan waktu khusus. Misalkan setelah pembelajaran ada waktu khusus untuk melakukan tujuan pembelajaran fase E yang tercapai. Iya. Tetap anak di fase F mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh iya. Ya, berarti kita sepakat ya sebenarnya ya bahwa Bu Ririn, kalau misalnya fase E sudah dilewati, tetapi ada beberapa peserta didik yang di beberapa elemen mungkin capaian pembelajarannya belum tercapai seperti itu ya. Kemudian sudah harus masuk ke fase F, maka yang harus dilakukan adalah tetap anak ini mengikuti ke fase F, tetapi ya guru, pengajar masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan remedial. Jadi remedialnya tidak hanya ujiannya, bisa remedial sesuai dengan kekurangannya apa. Nah itu ya bisa misalnya apakah nanti di pengetahuannya, keterampilannya atau apa. Kan biasanya tidak semua satu kompetensi itu anak ini tidak kompeten, capaian pembelajarannya di semua kompetensi atau di semua elemen kan seperti itu. Jadi elemen mana yang kurang, sub elemen mana yang kurang, di konten yang mana dia kurang, maka itu yang perlu diberikan remedial seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sharing aja Bu Yula. Bu Yula, ini kan karena kurikulum baru Bu Yula ya. Ini saya itu masih bingung gimana itu membuat alur tujuan pembelajaran, kan dari capaian pembelajaran. Nah, terus kita turunkan ke alur tujuan pembelajaran. Itu gimana caranya biar sesuai dengan kriteria alur tujuan pembelajaran. Ya, ini saya screen share lagi ya Bu ya, sebentar. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi ini alur tujuan pembelajaran itu, sebentar. Nah, disusunnya
Ini konsep alur. Jadi capaian pembelajaran yang sudah kita terima dari pemerintah itu akan kita buat menjadi alur pembelajaran. Apa itu alur pembelajaran? Rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Jadi capaian pembelajarannya nanti itu akan kita kita uraikan lagi dalam bentuk alur pembelajaran. Iya, kita uraikan. Misalnya contohnya adalah di agribisnis ternak itu kan ada dasar-dasar produksi ternak ya Bu ya, yang di elemen keempat itu capaian pembelajaran dari pemerintah kan ada banyak. Kemudian kita tata lagi alurnya seperti apa nanti. Kalau kemarin ada yang mengerjakan untuk alur pembelajarannya ada terdiri dari 3 aspek, ada tiga capaian pembelajaran ya, ada 3 capaian pembelajaran. Itu seperti itu, jadi alurnya seperti itu. Kemudian dari alur tadi, jadi capaian pembelajaran, kemudian turun menjadi ke alur pembelajaran. Setelah itu dijabarkan lagi menjadi capaian pembelajaran dari masing-masing elemen kan, yang kita sebut sebagai tujuan subkompetensi ya, yang kalau di dalam tabel itu. Ya, jadilah itu alur tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Ini contohnya misalnya seperti ini alur tujuannya ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu terdiri dari kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensinya apa? Kemampuan berpikir apa yang ingin didemonstrasikan oleh peserta didik. Misalnya memahami konsep-konsep, prinsip. Nah, itu memahami itu adalah kompetensinya. Kontennya apa? Misalnya prinsip produksi, prinsip pembuatan pakan. Itu adalah konten. Nah, variasinya keterampilan berpikir apa yang ingin dikuasai oleh anak. Misalnya saya ingin anak saya karena ini materinya sudah kelas tinggi misalnya inginnya yang berpikir secara hot gitu ya. Jadi masukkan di atas C3, jadi C4, C5, C6 misalnya. Kompetensinya tadi adalah memahami, kontennya adalah membuat pakan. Ya, misalnya kontennya adalah pembuatan pakan, variasinya dengan apa yang ingin variasi yang misalnya dengan mengevaluasi video, misalnya ya, mengevaluasi video pembuatan pakan misalnya, atau kalau ingin praktek langsung dengan melakukan mengevaluasi proses pembuatan pakan seperti itu. Bisa dipahami? Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain? Sudah kemarin. Bagaimana? Ini misalnya ini contohnya ya tentang yang tadi, atau saya ganti contohnya. Contoh alur tujuan pembelajaran ini juga masih tentang matematika ini. Siswa mampu menuliskan, berarti ini adalah apanya tadi? Kompetensi. Nah, terus kemudian permasalahan kehidupan nyata ke dalam pola barisan aritmetika dan barisan geometri itu adalah kontennya. Kemudian serta menentukan penyelesaiannya. Nah, ini menentukan penyelesaiannya itu adalah variasinya. Variasi. Ya, ini variasinya. Jadi variasi dari tadi itu adalah ini seperti ini contohnya tadi. Nah, kompetensi, konten, variasi kalau dirangkai menjadi satu itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, sekumpulan seperti ini yang merupakan tujuan dari pembelajaran inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Iya, itu alur tujuan pembelajaran. Ya, makasih Bu Yola. Mungkin ada yang ingin memberikan tambahan dari penjelasan tadi? Cukup? Iya, sudah lelah berpikir. Ayo kita melakukan ice breaking. Siapa yang bertugas ice breaking hari ini? Bu Ririn ya? Oh, Bu Ririn ya. Oke, Bu Ririn. Oh, sebentar. Bentar ya, Bu.
Sudah terlihat Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sudah, Ajis? sudah ya. Slide-nya sudah terbuka ya? Iya, sudah Bu Ririn. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa banyak gambar orang pada foto yang ada di slide di depan Ibu, Bapak sekalian? Ada 3, Bu. Ada 1, 4, saya 4. 4, Bu, 4. Iya, 4. Ada 4 ya? 4 ya, 4 ya. Iya. Ini 1. Coba. 4 gambar apa aja? Ini 1 pojok ini. Iya. Ada 5, Bu, saya ada 5. 65 malah ya. 1. Ini 2. Iya, gambar orang gendong anak. Ini anak juga terhitung ya orang ya? Oh, berarti 5, iya, 3. Oh ya benar Pak Ajis, 1, 2, 3. Terus ini orang ini 1 ini. Orangnya orang tua. Oh, orang tua dulu 4. Ini ada orang yang berdiri kakinya ini. Iya. 5 ya? 5. 5. Pak Ajis benar. Benar semua, Bu. Benar. Benar semua ya. Berarti tepat Pak Ajis ya, karena tidak berkacamata. Betul. Aduh, ternyata memang butuh kejelian ya untuk menangkap sesuatu makna yang terlihat sama dengan tadi di pembelajaran kita hari ini, di alur pembelajaran bahwa kita dituntut untuk berpikir kritis, kita juga dituntut untuk bekerja secara mandiri, kemudian juga bisa bergotong royong seperti tadi kita bisa menemukan jawaban karena kita bergotong royong menemukan jawabannya. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin? Ada yang ingin disampaikan sebelum kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bu Juna. Mungkin tentang alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Ya, yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk pertemuan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk berselancar kembali di kegiatan asinkronus dengan materi kita selanjutnya. Selamat berselancar, mudah-mudahan menemukan banyak manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Silakan Pak Aziz untuk menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih, Bu. Bu, nggak foto dulu, Bu. Oh iya, foto dulu ya. Hari keberapa sekarang kita? Hari ke-6. Hari ke-6. Oh, fotonya. Siapa yang foto ini? Orang foto? Daniel, tolong difotokan, Pak Daniel. Iya. Sebentar ya. Sebentar, ini saya barang. Ada yang bisa memfotokan? Ya, ini lagi proses, Bu. Tunggu. Iya. 1, 2. 1, 2, 3. Hari ke-6 ya. Ke-6. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Selamat berselancar. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Supaya kita menjadi fasilitator yang amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh.